Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Yunita Permatasari dari kelompok 9. Di sini saya ingin memaparkan sebuah materi dari kelompok 9 yang beranggotakan ada 5 orang, ada Kak Wahyu Herdiansyah, Winda Rizkia Paujia, Winda Tiolina, dan Yulia Sari. Di sini kami ingin membahas tentang pembiayaan dan pembayaran internasional. Baik, dalam sumber dana dan metode pembiayaan internasional ini, pada umumnya, sumber-sumber pembiayaan dalam transaksi ekonomi internasional terdiri atas sumber dana sendiri dari pembeli atau importir, sumber dana berupa kredit dari penjual atau eksportir. Yang ketiga ada sumber dana dari pihak ketiga, terutama dari lembaga keuangan bank dan non-bank. Yuk mari kita bahas metode pembiayaannya. Yang pertama, ada yang namanya account receivable financing. Jadi, suatu metode pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada eksportir. Ada pula banker acceptance, yaitu suatu metode pembiayaan yang dilakukan dengan bill of exchange atau time draft yang wajib dibayar oleh bank setelah jatuh tempo. Selain itu, ada counter trade atau imbal dagging. Metode ini banyak dilakukan oleh negara sedang berkembang dan negara sosialis yang mengalami kesulitan devisa dan pemasaran produknya di pasar internasional. Di dalam counter trade imbal dagging ini ada barter, ada pula counter purchase, buyback, switch trading, opsit, dan juga lain-lain. Baik, kita ke factoring atau panjak piutang. Factoring yang disebut juga sebagai anjak piutang merupakan suatu sistem pembiayaan yang diperoleh eksportir dengan menjual account receivable-nya dengan diskon tertentu kepada suatu lembaga keuangan atau commercial finance company yang disebut sebagai faktor broker di tempat eksportir berada. For fighting, metode ini umumnya digunakan untuk pembiayaan pembelian barang modal yang cukup mahal. Leasing merupakan suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa, guna, usaha, dengan hak opsi finance lease, maupun tanpa hak opsi atau operating lease, untuk digunakan lease selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala. Adapun sistem pembayaran internasional, dalam melakukan pembayaran, transaksi ekonomi luar negeri, seorang pengusaha dapat menggunakan beberapa cara. Ada cash in advance atau prepayment, ada open account, private compensation, letter of credit, dan consignment. Suatu cara pembayaran yang dilakukan pembeli atau importir kepada penjual atau eksportir sebelum barang dikapalkan, pembayaran ini dilakukan dengan cek atau bank. Cara ini tidak disukai oleh pembeli importir karena harus tersedia uang kas cukup besar, kehilangan penggunaan modal kerja karena barang diterima kemudian harus berdasarkan kepercayaan dan kejujuran eksportir. Cara ini sangat baik bagi eksportir yang keuangannya lemah dan belum kenal baik dengan importir. Pembayaran ini dilakukan secara tunai, baik secara keseluruhan atau sebagian, karena beberapa alasan. Adapun open account, pembayaran dilakukan kemudian setelah produk dikirim dan laku terjual atau setelah jangka waktu tertentu. Karena pembeli dan penjual sudah saling kenal dan percaya, sepenuhnya atau dilakukan antara suatu perusahaan dengan afiliasinya atau intra-MNC. Cara ini merupakan kebalikan dari cash. Dengan cara ini, barang telah dikirimkan kepada importir tanpa disertai surat perintah membayar dan dokumen. Pembayaran dilakukan setelah beberapa waktu atau terserah kebijakan importir. Resiko sebagian besar ditanggung oleh eksportir. Cara ini akan baik digunakan apabila pembeli sudah dikenal dengan baik, keadaan ekonomi dan politik stabil, dekat dengan pasar. Penjual mempunyai resiko yang tinggi atas kegagalan pembayaran dari pembeli. Private compensation, metode pembayaran internasional yang dilakukan antara pembeli dan penjual dengan jalan melakukan kompensasi penuh atau sebagian piutang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Letter of credit atau LC, suatu surat pernyataan yang dikeluarkan oleh issuing bank atau permintaan pembeli yang ditunjukkan kepada penjual melalui advising atau confirming dengan menyatakan
bahwa issuing bank akan membayar sejumlah uang tertentu apabila syarat-syarat yang ditetapkan dalam letter of credit tersebut terpenuhi. Ada pula pihak-pihak yang terlibat dalam prosedur pembayaran dengan letter credit. Pertama ada importir atau pembeli, kedua ada eksportir atau penjual, ketiga ada issuing bank dan confirming bank, keempat ada perusahaan pelayanan atau perusahaan surveyor, kelima bea dan cukai, keenam perusahaan asuransi, ketujuh confirming bank adalah bank di negara eksportir yang atas permintaan eksportir menjamin pembayaran LC yang dikeluarkan oleh issuer. Adapun rekening terbuka. Metode rekening terbuka ini merupakan salah satu cara pembiayaan transaksi perdagangan internasional dan bukan merupakan cara pembayaran dari segi pembiayaan transaksi jual beli. Jadi, dengan cara open account, eksportir bisa mengirimkan barang kepada importir tanpa adanya dokumen-dokumen untuk meminta pembayaran. Baik, segitu saja pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Dan semoga kalian memahami semuanya ya. Terima kasih banyak.